tidak akan satu-satu sehingga makan tempat. Tadi kalau Mauro sudah diurus misalnya cepat untuk masuk, datang lagi 2, jadi ini kan dianggap lama. Mendingan 3-3 didorong oleh PSSI sama-sama bergerak di Agustus dan 3-3-nya diambil sumpah. Jejak Tanjung Priuk di Bologna, Tich Dalingga dan misteri marga Indonesia. Berkesempatan main. Tim nasional nggak boleh bergantung hanya satu pemain. Ini kita jangan terbelenggu gitu. Ya kan? Tadi yang kita bilang, dalam sebuah pertandingan ya, bisa terjadi resiko. Nah, kenapa Half Blood Indonesia dan beberapa media ini menduga bahwa Theis Dalingga bisa potensial mempunyai keturunan darah Indonesia? Nah, ini tuh mengunggah dari cuplikan Archive NL. Nah, Archive NL ini seperti arsip informasi data dari Belanda Indonesia. Jadi zaman waktu Belanda itu di Indonesia, tentunya zaman dulu perang. Nah, di data itu ada keberadaan marga Dalingga, dan dari informasi data itu marga Dalingga itu ada di Tanjung Priok. Jadi ya, menurut data arsip dari NL ini, marga Dalingga pernah berada atau pernah tinggal di Tanjung Priok di Indonesia. Tengah hiruk-pikuk bursa naturalisasi pemain diaspora, satu nama kembali mencuat ke permukaan, Tich Dalingga. Striker jangkung Bologna FC ini bukan hanya dikenal karena ketajamannya di Serie A, tetapi juga karena satu hal yang lebih mengejutkan, jejak leluhurnya yang disebut-sebut berasal dari Tanjung Priuk, Jakarta. Rumor ini bukan sekedar bisikan fans. Akun Instagram @halbloodindonesia yang menyebut bahwa marga Dalingga pernah tercatat tinggal di Tanjung Priuk pada tahun 1950. Fakta ini langsung memicu spekulasi apakah Tich Dalingga memiliki darah Indonesia, apakah ia bisa dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Dalingga sendiri belum memberikan pernyataan resmi. Namun, sumber internal PSSI menyebut bahwa nama Dalingga sudah masuk dalam radar sejak era Sintayong. Kini, dengan cederanya oleh Romeni dan kebutuhan akan striker kelas dunia, proses naturalisasi Dalingga disebut kembali dipercepat. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah duel Dalingga versus J. Itzes di Serie A beberapa bulan lalu. Dua pemain Belanda yang sama-sama dikaitkan dengan Indonesia bertemu di lapangan, seolah menjadi simbol diaspora yang kembali ke akar. Dalam laga itu, Dalingga tampil sebagai starter dan membawa Bologna menang 1-0 atas Venezia. Namun, misteri tetap menyelimuti. Apakah benar marga Dalingga yang tercatat di Tanjung Priuk adalah leluhur Tich? Apakah ada dokumen pendukung yang bisa memperkuat klaim lain? Atau ini hanya kebetulan nama yang memicu harapan publik? PSSI sendiri belum memberikan konfirmasi. Ia bisa menjadi simbol diaspora yang kembali pulang. Jejak Tanjung Priuk di Bologna bukan hanya soal sejarah, tapi juga tentang masa depan dengan sepak bola Indonesia. Dan publik ini menunggu apakah misteri marga ini akan menjadi kenyataan di lapangan hijau. Di balik sorotan lampu stadion dan gemuruh supporter, ada sebuah proses senyap yang sedang berlangsung di balik layar Federasi Sepak Bola Indonesia. Sebuah surat rahasia dikirim dari Bologna, Italia, menjadi titik awal dari babak baru timnas Garuda. Surat itu bukan sembarangan dokumen, melainkan berkas naturalisasi milik Tich Dalingga. Striker tajam Bologna FC yang musim lalu mencetak 3 gol dan 3 assist di Serie A. Namun Dalingga bukan satu-satunya. Dua nama lain yang masih dirahasiakan oleh PSSI disebut-sebut berasal dari klub Serie A papan tengah. Satu gelandang eksplosif dari Lecce dan satu bek tangguh dari Empoli dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari jalur Ambon dan Tanjung Priuk. Ketiganya sedang dalam proses pencepatan naturalisasi dengan target rampung sebelum laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sumber internal menyebut bahwa surat Dalingga sudah masuk tahap verifikasi di Kemenkumham. Jika lolos, ia akan menjadi striker termahal timnas Indonesia dengan nilai pasar mencapai 208 miliar, melampaui J. Itzes dan Ragnar Oratmangun.
Dalingga sendiri disebut sangat antusias, bahkan sudah mulai belajar bahasa Indonesia dan mengikuti perkembangan timnas lewat media sosial. Sementara itu, dua nama pemain lainnya masih dalam tahap pencocokan dokumen keluarga. Proses ini dipercepat oleh tim khusus diaspora PSSI yang kini aktif menjalani arsip Belanda dan Italia untuk menemukan jejak darah Nusantara. Kami tidak hanya mencari pemain hebat, tapi juga mereka yang punya ikatan emosional dengan Indonesia, ujar salah satu pejabat federasi yang enggan disebutkan namanya. Publik pun mulai berspekulasi. Akun-akun bola seperti @halofuti dan @garudanews sudah membocorkan inisial pemain dan klub yang diduga terlibat. Netizen menyambut dengan antusias, bahkan ada yang menyebut ini sebagai era emas Garuda Eropa. Jika proses ini berhasil, timnas Indonesia akan memiliki trio Serie A yang siap mengguncang Asia, bukan hanya dari segi kualitas tapi juga dari segi mentalitas dan pengalaman bermain di liga top dunia. Surat rahasia dari Bologna bisa jadi bukan sekedar dokumen, melainkan simbol transformasi sepak bola Indonesia menuju panggung global.